Aku berdiri di tengah debu merah yang menyesakkan di kawasan industri nikel Morowali, Sulawesi Tengah. Udara panas seperti tungku, bercampur bau logam terbakar yang menusuk hidung. Tangan kananku mencengkeram helm keselamatan yang terasa terlalu bersih, terlalu mahal untuk tempat seperti ini. Kemeja polo putihku sudah lengket oleh keringat, dan sepatu bot safety yang kukenakan terasa canggung di antara lautan pekerja yang kebanyakan hanya memakai sandal jepit. Selama 10 tahun terakhir sebagai analis geopolitik senior di Washington, aku selalu menulis laporan yang sama. Indonesia adalah negara besar, tapi rapuh. Penyedia bahan mentah yang bergantung pada Cina. Ekonomi yang mudah goyah, penuh korupsi, dan tidak punya kedalaman strategis. Invisible and irrelevant. Begitu aku sebut dalam briefing terakhirku di Pentagon bulan lalu. Mereka hanya punya nikel mentah. Kalau China mau, mereka bisa tekan tombol dan seluruh rantai pasok baterai EV dunia akan terganggu. Tapi Indonesia? Mereka tidak akan bisa memanfaatkannya dengan baik. Sekarang, di depan mataku, semua itu mulai retak. Seorang mandor berusia sekitar 50-an bernama Pak Joko berdiri di bawah cahaya kuning lampu sorot pabrik. Kaos oblong hitamnya sudah pudar, basah keringat. Sandal jepit biru yang sudah aus di kakinya. Tapi suaranya tegas dan tenang saat ia mengarahkan beberapa operator muda. Dengan isyarat tangan yang sederhana, ia memerintahkan mereka menyesuaikan suhu tungku peleburan. Biji nikel basah dan kotor yang baru datang dari tambang, dalam hitungan menit berubah menjadi matte nikel mengkilap yang siap dikirim ke pabrik baterai di Eropa dan Amerika. Aku mendekat, berusaha menutupi rasa tidak percayaku. "Pak, berapa lama Anda bekerja di sini?" Tanyaku sambil mencoba menjaga nada profesional. Pak Joko menoleh, tersenyum lebar memperlihatkan gigi yang agak kuning karena rokok. 12 tahun, Pak. Dulu cuma buruh angkut, sekarang mandor shift malam. Aku melirik layar kontrol di sampingnya. Angka-angka presisi. Grafik suhu yang fluktuatif, tapi selalu dikendalikan dengan cepat. Bukan operasi kasar seperti yang kubayangkan. Ini hampir rapi. Di sudut pabrik ada warung kecil yang dibuka oleh istri salah seorang pekerja. Meja plastik, kursi kayu sederhana, dan tenda terpal biru. Bau nasi goreng dan sate ayam menembus bau logam. Beberapa pekerja shift istirahat duduk di sana, makan dengan lahap sambil bercanda. Salah satu dari mereka memakai helm, tapi kakinya telanjang, hanya sandal jepit. Mereka membahas target produksi hari ini seolah sedang ngobrol di warung biasa. Aku merasa aneh. Di laporanku, aku pernah tulis bahwa industri ekstraktif di negara berkembang seperti ini pasti penuh chaos, keselamatan rendah, dan efisiensi buruk. Tapi di sini, meski kondisi fisiknya keras, semuanya berjalan dengan ritme yang teratur. Seperti mesin besar yang dioperasikan oleh orang-orang biasa dengan cara mereka sendiri. Pak Joko melihat keherananku. Ia mengusap keringat di dahinya dengan lengan kaosnya. Ini baru bagian awal, Pak. Matte nikel ini nanti dikirim ke smelter lain untuk jadi nikel sulfate. Baterai Tesla, LG, Samsung, semuanya butuh ini. Kalau kami berhenti 2 minggu saja, pabrik mobil listrik di seluruh dunia akan kejang. Aku tertawa kecil, tapi tertawa yang garing. Karena dalam hati, aku mulai merasa laporan-laporanku yang rapi di meja kantor Washington tiba-tiba terasa sangat jauh dari kenyataan. Debu merah masih beterbangan di udara. Tungku peleburan mendengung keras. Dan aku, Dr. Marcus Hale, yang selama ini menganggap Indonesia sebagai negara yang paling ditakuti tapi tak terlihat karena alasan yang salah, mulai merasakan ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi di sini. Bagaimana sebuah negara yang selalu kusebut marginal bisa menggenggam leher rantai pasok teknologi masa depan dengan tangan-tangan yang memakai sandal jepit? Pak Joko mengangguk kecil, seolah mengerti kebingunganku tanpa perlu kata-kata panjang. Mau lihat lebih dekat, Pak? Tapi pakai masker dulu. Debu nikel ini nakal. Aku mengikuti langkahnya yang ringan, meski tubuhnya sudah agak bungkuk karena bertahun-tahun ditungku.
Sandal jepitnya menjejak tanah berdebu tanpa suara, sementara sepatu botku terasa berat dan berisik. Kami melewati deretan conveyor belt yang membawa biji mentah dari truk-truk tambang. Di ujungnya ada operator muda, mungkin baru 23 tahun, duduk di kursi plastik yang sudah retak. Di depannya layar monitor besar, tapi tangannya tidak hanya menekan tombol. Ia memegang remote control sederhana, seperti remote TV rumah biasa, dan sesekali menyesuaikan katup manual dengan tangan telanjang. Dia lulusan SMK lokal, kata Pak Joko pelan. Tidak kuliah di luar negeri, tapi bisa baca data suhu sampai 3 desimal. Kami ajari di sini, on the job. 2 bulan sudah bisa gantikan shift senior. Aku mengamati wajah anak itu. Konsentrasi total. Keringat mengalir di pelipisnya. Tapi gerakannya tenang, seperti orang yang sedang menyulam batik di rumah. Presisi. Itu kata yang terus muncul di kepalaku. Presisi yang sama dengan yang kuceritakan dalam laporan lama tentang warisan budaya Indonesia. Batik, wayang kulit. Tapi aku dulu anggap itu cuma seni, bukan fondasi teknik. Kami berhenti di area pengendalian utama. Di sana ada 3 pekerja perempuan. Mak-mak berusia 40-an memakai daster motif bunga yang murah, mungkin Rp30.000 di pasar. Mereka tidak pakai seragam pabrik mewah, hanya daster longgar, kerudung sederhana, dan sandal jepit. Tapi mereka mengawasi aliran gas dan tekanan dengan serius. Salah satunya, Bu Siti, memegang catatan tulis tangan di buku kecil. Bukan spreadsheet laptop, buku catatan sekolah anaknya yang dipakai ulang. Kalau tekanan naik tiba-tiba, kami matikan manual dulu, kata Bu Siti sambil tersenyum tipis. Mesin impor Jerman ini pintar, tapi kadang panas di sini beda. Kami tahu angin dari arah mana yang bikin tungku goyah. Pengalaman saja, Pak. Aku diam. Di laporanku, aku pernah tulis bahwa tenaga kerja Indonesia di sektor industri hanyalah unskilled labor yang bergantung pada ekspatriat. Sekarang, di depanku, emak-emak berdaster mengendalikan smelter bernilai miliaran dolar dengan naluri dan buku catatan. Kami berjalan ke pinggir pabrik, menuju area istirahat. Di sana berdiri warung Bu Joko, istri Pak Joko sendiri. Tenda terpal biru sudah usang, tapi bersih. Meja plastik 4 buah. Kursi kayu yang digergaji pendek supaya pas untuk pekerja capek. Bau rendang dan sambal terasi langsung menyerbu. Bu Joko sedang mengaduk wajan besar dengan spatul kayu. Di sampingnya, anaknya yang masih kecil bermain dengan truk mainan dari kaleng bekas biji nikel. Silahkan duduk Pak Analis, kata Bu Joko sambil menyodorkan piring nasi dengan lauk ikan asin goreng dan sayur kangkung. Makan dulu, kerja malam butuh tenaga. Aku duduk. Sendok plastik di tanganku terasa asing. Di sebelahku, 2 pekerja shift siang baru selesai. Mereka datang naik Honda Beat hitam yang sudah berkarat. Di boncengan belakang ada kotak kardus berisi spare part kecil yang mereka bawa dari rumah. Bukan truk logistik resmi. Hanya motor bebek biasa yang dipakai angkut segala macam, dari alat las sampai makanan untuk keluarga di mes pekerja. Salah satu dari mereka, Mas Andi, melepas helm dan langsung cuci tangan di bak air sederhana di belakang warung. Sabun batang putih yang biasa dijual di warung pinggir jalan, yang harganya Rp1.500, digosoknya kuat-kuat sampai busa. Air mengalir dari keran plastik yang bocor sedikit. Tapi tangannya bersih dalam hitungan detik. Ia duduk, ambil nasi, dan mulai cerita soal target produksi hari ini, seolah sedang ngobrol di warung kopi biasa. Pak, made nickel kita hari ini sudah 98% pure, katanya sambil mengunyah. Besok kirim ke pelabuhan. Kalau kapal telat, kami simpan di gudang sementara. Tidak ada drama, gotong royong saja. Aku menggigit nasi. Rasanya enak, pedas pas, dan entah kenapa membuatku merasa lebih dekat dengan tanah ini daripada semua data di laptopku. Di sekitar kami, pekerja lain datang dan pergi. Ada yang membawa anak kecil ikut karena istri sedang shift. Ada yang memperbaiki sepatu safety rusak pakai lem sepatu biasa. Semuanya berjalan.
Tidak ada keributan, tidak ada birokrasi berbelit. Hanya ritme hidup yang sudah mereka kuasai bertahun-tahun. Pak Joko duduk di sebelahku, menyeka keringat dengan ujung kaos oblongnya yang sudah hitam karena debu. Kami bukan cuma kerja, Pak. Kami hidup di sini. Keluarga kami, tetangga kami, semuanya terhubung dengan nikel ini. Kalau pabrik berhenti, bukan cuma gaji hilang, rumah, sekolah anak, warung ini juga ikut mati. Makanya kami jaga sebaik mungkin. Aku menatap sekeliling. Debu merah masih beterbangan. Tungku masih mendengung. Honda Beat lewat di depan warung, membawa seorang pekerja yang memboncengkan lemari es kecil untuk mes. Semuanya terasa terlalu sederhana. Terlalu Indonesia. Tapi produksi mate nikel hari ini sudah melebihi target. Dan besok pagi, bahan itu akan jadi komponen baterai yang membuat mobil listrik di California bisa jalan. Aku yang dulu menulis, Indonesia hanya penyedia biji, tidak bisa hilirisasi dengan baik, sekarang merasa laporan itu seperti lelucon buruk. Bagaimana mungkin tangan-tangan yang memakai sandal jepit dan daster 30.000 ini bisa menguasai rantai pasok yang membuat dunia modern berputar? Setelah makan malam sederhana itu, perutku terasa penuh, tapi pikiranku semakin kosong. Pak Joko melirik jam tangan digital murah di pergelangannya, yang sudah bergesekan dengan debu nikel selama bertahun-tahun. Shift saya masih ada 2 jam lagi, Pak. Tapi kalau mau lihat dari mana datangnya tenaga kerja yang bikin Anda heran ini, ikut saya sebentar. Naik Beat saja, dekat kok. Aku ragu setengah detik. Sepatu bot safety-ku masih penuh lumpur merah. Tapi Pak Joko sudah berdiri, mengambil kunci motor dari saku kaos oblongnya. Honda Beat hitam yang sama dengan yang kulihat tadi, boncengan belakangnya masih ada bekas kardus spare part. Aku naik di belakang. Tanganku memegang pegangan belakang yang sudah aus. Angin malam Morowali bertiup kencang. Bawa bau tanah basah dan asap pabrik yang mengepul pelan di kejauhan. Kami melaju hanya 10 menit melewati jalan aspal yang retak-retak. Di kanan kiri, lampu rumah-rumah pekerja menyala kuning temaram. Beberapa emak-emak sedang menjemur daster di pagar kawat. Anak kecil bermain bola dengan botol plastik bekas. Tidak ada trotoar mewah, tidak ada pagar tinggi. Hanya kehidupan yang mengalir begitu saja di pinggir kawasan industri. Pak Joko memperlambat di depan sebuah bangunan panjang dengan atap seng dan tembok cat putih yang sudah agak mengelupas. Di gerbangnya tertulis Pesantren Al-Hikmah Morowali dengan huruf Arab yang rapi. Banyak anak buah saya santri di sini, katanya sambil mematikan mesin. Mereka tidak cuma hafal Quran, mereka belajar disiplin dan presisi yang tidak diajarkan di buku kuliah saya dulu. Aku mengikuti masuk. Udara di dalam pesantren terasa lebih sejuk, meski masih tercium samar bau logam dari arah pabrik. Di halaman, sekitar 20 santri muda sedang duduk melingkar di tikar plastik. Mereka memakai sarung dan baju koko sederhana, bukan seragam mahal. Di tengah mereka, seorang kiai tua, jenggot putih, peci hitam lusuh, sedang memegang wayang kulit kecil. Bukan pertunjukan hiburan, ini pelajaran malam. Wayang ini bukan cuma boneka, kata kiai itu pelan, suaranya tenang tapi tegas. Lihat sambungan tangannya. Satu gerakan kecil saja, seluruh cerita berubah. Presisi, koordinasi, itu yang kalian bawa ke pabrik besok pagi. Aku berdiri di belakang, diam. Dulu dalam laporanku, aku pernah sebut seni tradisional Indonesia sebagai cultural relic, yang lucu tapi tidak relevan dengan ekonomi modern. Sekarang di depanku, santri-santri itu sedang belajar menggerakkan wayang dengan benang tipis, sambil menghitung detik dalam hati. Gerakan jari mereka halus, seperti sedang menyulam batik. Satu santri, anak laki-laki kurus yang kulihat tadi di pabrik sebagai operator conveyor, mengangkat tangan. Kiai, besok saya shift pagi di tungku nomor 3. Suhunya harus pas di 1450 derajat. Kalau naik sedikit, mat nikel rusak. Cara mengontrolnya seperti mengatur tali wayang ini ya. Satu tarikan kecil,
Semuanya ikut. Kiai tersenyum, mengangguk. Betul, pesantren ini ajar kalian sabar. Hafal satu ayat saja butuh ulang puluhan kali. Itu sama dengan kalibrasi mesin Jerman yang kalian pakai. Tidak boleh asal tekan tombol. Harus hafal setiap getarannya. Aku merasa tenggorokanku kering. Di sudut halaman, ada meja panjang dengan kain batik setengah jadi. Bukan untuk dijual. Ini alat pelajaran. Seorang santri perempuan, mungkin adik dari salah satu emak-emak berdaster di pabrik, sedang mencanting malam dengan lilin panas. Titik demi titik, pola rumit muncul di kain mori putih. Tangannya tidak gemetar meski lilinnya panas. Presisi yang sama dengan yang kulihat Bu Siti pakai saat mencatat tekanan gas di pabrik tadi. Pak Joko berbisik di sampingku. Banyak dari mereka mulai belajar di madrasah sejak umur 7 tahun. Bukan cuma agama, matematika, fisika dasar, etika kerja. Dulu VOC datang ratusan tahun lalu. Kami belajar dari mereka, tapi tidak pernah ikut-ikutan rusak. Kami adaptasi, ambil yang baik, buang yang buruk. Itu yang bikin kami bisa kuasai smelter ini dalam waktu singkat. Kami duduk di bangku kayu pinggir halaman. Dari masjid kecil di sebelah, terdengar suara anak-anak mengaji dengan irama yang teratur, seperti denyut mesin pabrik yang tidak pernah berhenti. Seorang santri yang baru selesai shift malam datang, masih memakai kaos oblong berdebu. Ia langsung ambil Al-Quran, duduk di tikar, dan mulai baca tanpa mengeluh capek. Tidak ada keluhan, tidak ada drama, hanya rutinitas yang sudah mendarah daging. Aku ingat briefing Pentagonku bulan lalu. Indonesia kekurangan skilled labor. Pendidikan mereka ketinggalan. Harus impor tenaga ahli. Sekarang, di depanku, sistem pendidikan yang ketinggalan itu justru memproduksi pekerja yang bisa menguasai teknologi impor dalam hitungan bulan. Mereka belajar presisi dari batik yang butuh ribuan titik lilin. Mereka belajar koordinasi dari wayang yang gerakannya harus sinkron sempurna. Mereka belajar ketahanan dari pesantren yang bertahan berabad-abad meski dikelilingi kekuasaan asing. Kiai menghampiri kami. Ia menjabat tanganku dengan tangan kasar tapi hangat. Anda dari Amerika ya? Saya dengar Anda tulis laporan soal kami. Tidak apa, kami biasa dianggap kecil. Tapi lihat anak-anak ini, mereka bukan cuma buruh. Mereka pewaris cara bertahan hidup yang sudah ratusan tahun. Besok pagi mereka kembali ke Tungku. Dan dunia tidak tahu bahwa presisi baterai mobil mewah kalian lahir dari sini. Dari tangan yang hafal Quran dan wayang. Malam semakin larut. Aku dan Pak Joko naik kembali ke Honda Beat. Mesinnya menyala dengan suara halus. Di belakang, cahaya pesantren masih menyala samar. Aku merasa ada retakan besar di dinding keyakinanku. Sistem pendidikan yang kusebut tradisional dan lambat ternyata adalah mesin adaptasi paling cepat yang pernah kulihat. Mereka nggak belajar di Harvard, mereka belajar di tikar, di depan wayang, di bawah atap seng. Tapi hasilnya, mereka mengendalikan nikel yang membuat iPhone dan Tesla bergerak. Debu merah masih menempel di sepatu botku saat kami kembali ke pabrik. Tapi kali ini, aku tidak lagi melihatnya sebagai kotoran negara miskin. Aku melihatnya sebagai bukti bahwa Indonesia belajar lebih cepat dari yang dunia kira. Bagaimana sebuah bangsa yang selalu kusebut terbelakang dalam pendidikan bisa mencetak operator tungku yang lebih presisi daripada lulusan teknik barat. Kami kembali ke pabrik tepat saat jam shift berganti. Debu merah masih menempel tebal di sepatu botku. Tapi kali ini aku tidak lagi mengeluh. Pak Joko memarkir Honda Beat di pinggir gudang sementara. Mesinnya masih panas. Sekarang lihat bagian yang bikin dunia gelisah, Pak. Katanya sambil menyekat tangan di kaos oblongnya. Bukan cuma peleburan, ini hilirisasi yang kami jaga. Kami berjalan menuju area loading dock yang terang benderang oleh lampu sorot kuning. Di sana, deretan kontainer besi besar sedang diisi matte nikel yang sudah dingin. Bau logam terbakar masih kuat.
tapi sekarang bercampur bau oli mesin dan kopi tubruk dari warung kecil di samping dermaga sementara. Emak-emak berdaster motif batik murah berdiri di dekat forklift tua, memegang clipboard plastik yang sudah retak. Mereka bukan supervisor impor, hanya ibu-ibu lokal yang tugasnya cek nomor kontainer satu persatu dengan pulpen bola biasa. Bu Siti yang tadi kulihat di ruang kontrol sedang mengawasi. Daster hijaunya agak kotor debu. Sandal jepitnya berjejak di lantai beton yang licin oli. "Kontainer nomor 47 sudah full, Pak Joko," katanya tanpa angkat muka. "Mate nikel 98,5% pure. Besok pagi kapal dari China ambil. 2 hari lagi ada yang ke Rotterdam untuk pabrik baterai Eropa." Aku mendekat. Di depanku, forklift yang sudah berusia 10 tahun mengangkat palet matte nikel dengan gerakan halus. Operatornya, Mas Andi, memakai helm, tapi kakinya telanjang, hanya sandal jepit. Ia mengendalikan tuas dengan satu tangan. Tangan satunya memegang rokok yang masih menyala. Tidak ada komputer canggih. Hanya radio HT kecil yang berderit perintah dari pelabuhan utama. Tapi semuanya tepat waktu. Kontainer demi kontainer bergerak seperti irama wayang yang baru saja kulihat di pesantren tadi malam. Pak Joko menarikku ke samping, ke warung kopi tubruk yang tendanya terpal biru sama seperti warung makan tadi. "Duduk sebentar, Pak. Kopi dulu biar kepala jernih." Bu Joko menyodorkan gelas kecil. Kopi hitam pekat dengan gula aren. Aku minum. Panasnya langsung menyengat lidah. Di sebelah kami, 2 pekerja duduk sambil cek manifest shipment di kertas A4 yang sudah kusut. Mereka hitung tonase dengan kalkulator saku murah, bukan software mahal. "Indonesia sekarang pegang lebih dari 70% nikel olahan dunia," kata Pak Joko pelan. Suaranya hampir hilang dalam dengung krain malam. "Bukan biji mentah lagi. Kami larang ekspor mentah sejak 2020. Semua harus dihilirisasi di sini. Nikel ini jadi nickel sulfate, nickel pig iron, bahkan baterai siap pakai. HP Samsung, Tesla di Amerika, mobil listrik di Jerman, semuanya butuh ini. Kalau kami stop produksi 2 minggu saja, pabrik-pabrik mereka berhenti. Harga baterai naik gila-gilaan. Dunia kejang." Aku menatap gelas kopiku. Dulu, di ruang briefing Pentagon, aku tulis dengan huruf tebal. Indonesia hanya raw material exporter. Tidak punya teknologi untuk hilirisasi. China akan kuasai. Laporan itu sekarang terasa seperti lelucon. Di depanku, matte nickel yang bernilai jutaan dolar sedang dimuat oleh tangan-tangan yang pakai sandal jepit dan daster 30.000. Logistiknya bukan truk kontainer mewah. Hanya Honda Beat yang bolak-balik antar dokumen dan spare part kecil dari gudang ke dok. 1 motor bebek membawa kardus berisi segel kontainer. Boncengan belakangnya penuh oli drum kecil. Bu Siti lewat. Tangannya masih bau sabun batang yang tadi ia pakai cuci tangan di bak air pinggir warung. "Pak Analis, lihat itu," katanya sambil menunjuk kapal barang yang lampunya menyala di kejauhan pelabuhan. "Besok pagi kapal itu berangkat bawa 15.000 ton made nikel kami. 1 shipment saja cukup bikin pabrik baterai di California jalan 1 bulan penuh." Mereka tahu itu. Makanya harga nikel dunia naik turun ikut kami. Aku merasa dadaku sesak. Bukan karena debu. Karena aku baru sadar betapa tak terlihat kekuasaan ini. Indonesia tidak teriak-teriak di forum internasional. Tidak pamer kapal perang atau rudal. Tapi lewat tungku peleburan. Lewat tangan pekerja yang hafal Quran dan wayang, mereka menggenggam leher rantai pasok teknologi masa depan. Baterai mobil listrik, kabel 5G, panel surya, semuanya mulai dari debu merah Morowali ini. Pak Joko tersenyum tipis melihat wajahku. "Kami tidak cuma jual nikel, Pak. Kami jual masa depan." Dan dunia mulai merasakannya. Malam semakin dingin. Krain masih berderit. Honda Beat lewat lagi. Kali ini bawa kotak makanan untuk kru malam. Aku menatap matte nickel yang mengkilap di bawah lampu sorot. Semua itu lahir dari sistem yang kusebut primitif di laporanku dulu. Sekarang aku mengerti. Ini bukan kebetulan.
Ini strategi bertahan hidup yang sudah ratusan tahun diasah. Tapi yang membuatku semakin gelisah adalah pertanyaan yang belum terjawab. Bagaimana sebuah bangsa yang pernah hancur lebur oleh krisis moneter 1998 dan tsunami Aceh bisa bangkit, menguasai rantai pasok global ini, dan tetap tenang tanpa pamer kekuasaan? Malam semakin dingin di dermaga loading. Crane masih berderit pelan. Lampu sorot kuningnya memantul di permukaan matte nikel yang mengkilap seperti emas hitam. Aku masih memegang gelas kopi tubruk yang sudah dingin di tangan. Tapi pikiranku jauh lebih panas dari tungku tadi. Pak Joko berdiri di sebelahku. Sandal jepitnya berjejak di lantai beton yang licin oli. Ia tidak buru-buru. Hanya mengusap keringat di leher dengan ujung kaos oblong yang sudah basah. Tiba-tiba, lampu di seluruh area dok berkedip. Sekali, 2 kali. Lalu padam total selama 5 detik. Generator darurat langsung menyala dengan dengung kasar. Tapi dalam hitungan detik itu, aku sudah siap melihat kekacauan. Di Washington, aku pernah lihat laporan blackout di negara berkembang. Pekerja panik, produksi stop, kerugian jutaan dolar dalam menit. Tapi di sini, Bu Siti masih memakai daster hijau motif bunga yang sudah pudar, langsung bergerak. Sandal jepitnya menjejak cepat tanpa suara. Ia ambil senter kecil dari saku daster, yang ternyata adalah senter plastik murah yang biasa dijual di warung pinggir jalan. Pak Joko, generator nomor 2 agak lambat malam ini, katanya tenang, seolah sedang ngobrol soal cuaca. 2 pekerja laki-laki di belakangnya langsung bangkit dari warung kopi. Mereka tidak teriak, tidak saling tuding. Hanya ambil kabel gulung dari Honda Beat yang parkir di samping, boncengan belakangnya masih penuh kardus spare part. Dalam 30 detik, listrik kembali stabil. Kontainer yang sedang diangkat forklift berhenti sebentar, lalu lanjut, seperti tidak pernah ada gangguan. Pak Joko tertawa kecil melihat wajahku. Biasa, Pak. Listrik di Morowali memang suka nakal kalau hujan deras di pegunungan. Tapi kami sudah hafal, gotong royong kecil-kecilan saja. Aku duduk lagi di bangku kayu warung. Bu Joko menyodorkan piring kecil keripik singkong goreng yang ia buat sendiri dari singkong yang tumbuh di belakang mes pekerja. Aku menggigit. Renyah. Pedas. Dan entah kenapa, rasanya lebih nyata daripada semua data grafik di laptopku. Cerita dong, Pak, kataku pelan. Bagaimana kalian bertahan? Dulu 1998, krisis moneter. Semua orang bilang Indonesia hancur. Rupiah jatuh bebas. Pabrik-pabrik tutup. Bagaimana kalian di sini? Pak Joko mengambil rokok kretek dari bungkusan yang sudah penyok, menyalanya dengan korek api batangan. Asapnya mengepul pelan bercampur bau logam. Waktu itu saya masih remaja di desa dekat sini. Bapak saya buruh tambang timah. Krisis datang, harga beras naik 3 kali lipat. Pabrik tempat Bapak kerja tutup sebulan. Kami tidak punya tabungan. Tapi tetangga-tetangga kumpul di warung. Bukan demo, bukan ribut. Kami gotong royong tanam singkong di lahan kosong. Mak-mak masak bersama di dapur umum pakai kayu bakar. Sabun batang yang 1 dibagi untuk 10 keluarga. Daster ibu-ibu yang sudah robek dijahit lagi jadi lap pembersih mesin. Tidak ada yang mati kelaparan. Kami belajar cepat. Kalau 1 jatuh, semua angkat. Bu Siti duduk di sebelah. Tangannya masih bau sabun batang yang ia pakai cuci piring di bak air pinggir warung. Saya waktu itu umur 12. Di kampung kami ada emak-emak yang buka warung kecil dari kardus bekas, jual mie instan dan kopi. Mereka tidak punya modal, tapi saling pinjam. Satu orang punya beras, yang lain punya minyak. Gotong royong. Itu yang bikin kami bangkit dalam 2 tahun. Bukan bantuan luar negeri, bukan IMF, tapi tangan sendiri. Aku diam. Di laporanku dulu, aku tulis. Krisis 1998 membuktikan Indonesia rapuh. Ketergantungan pada ekspor mentah membuatnya mudah ambruk. Sekarang aku mendengar cerita yang berbeda. Bukan ambruk, tapi berevolusi.
Pak Joko melanjutkan, suaranya lebih pelan. Lalu 2004, tsunami Aceh. Kami di Sulawesi tidak kena langsung, tapi berita itu sampai ke sini lewat radio kecil. Ribuan orang mati. Tapi yang bikin dunia kaget bukan korban. Yang bikin kaget adalah tidak ada penjarahan. Tidak ada chaos. Orang Aceh yang kehilangan segalanya malah saling bantu. Mereka kumpul di masjid, bagi makanan dari daster yang dijahit jadi alas tidur. Anak kecil yang selamat diajari lagi hafal Quran di tenda darurat. Gotong royong nasional. Dari Sabang sampai Merauke, truk-truk kecil Honda Beat bawa bantuan dari desa ke desa. Bukan cuma uang, makanan, pakaian, obat dari warung-warung kecil. Bu Siti mengangguk. Di Morowali, kami juga kena gempa kecil tahun lalu. Mes pekerja retak, bukan tunggu pemerintah. Malam itu juga, pekerja shift malam kumpul. Pakai sandal jepit, bawa palu dan paku dari kardus spare part. Dalam 2 hari, atap sudah beres. Anak-anak tidur di rumah tetangga yang daster ibunya masih basah karena baru dicuci di sungai. Tidak ada keluhan, hanya mari kita bantu. Itu yang bikin kami kuat. Aku menatap matte nikel yang sedang dimuat di kontainer. Cahayanya dingin di bawah lampu sorot. Dulu aku tulis bahwa Indonesia tidak punya resilience institusional. Sekarang aku melihat resilience yang lebih dalam. Bukan gedung tinggi atau undang-undang tebal, tapi emak-emak berdaster yang bagi sabun batang, pekerja yang bonceng Honda Beat bawa bantuan, santri yang hafal wayang dan langsung aplikasikan presisi ke tungku. Jadi, setiap kali dunia kira kami jatuh, kata Pak Joko sambil menginjak rokoknya di tanah berdebu, kami justru belajar cara berdiri yang baru. Krisis 1998 ajar kami hilirisasi. Tsunami ajar kami empati nasional. Sekarang nikel ini bukan cuma logam, ini bukti kami bisa ubah bencana jadi kekuatan. Aku merasa ada sesuatu yang retak di dalam dada. Bukan lagi prasangka, tapi rasa hormat yang berat. Di depanku, crane mulai mengangkat kontainer berikutnya. Pekerja di forklift masih pakai sandal jepit, tapi gerakannya tenang. Seperti orang yang sudah terbiasa bangkit dari jurang. Bagaimana mungkin sebuah bangsa yang pernah dihancurkan krisis dan tsunami bisa mengendalikan 70% nikel dunia tanpa pernah pamer kekuasaan, tanpa pernah jatuh ke chaos yang dunia tunggu-tunggu. Malam di dermaga sudah larut, tapi aku tidak bisa tidur meski mes pekerja menyediakan kasur tipis yang bersih. Aku duduk di bangku kayu di belakang warung Bu Joko. Laptopku terbuka di pangkuan. Tapi layarnya gelap. Debu merah masih menempel di lengan kemeja poloku yang sudah kusut. Di depanku, Pak Joko dan Bu Siti sedang merapikan kabel generator darurat yang tadi mereka perbaiki pakai tangan telanjang. Sandal jepit Pak Joko basah oli. Daster Bu Siti agak robek di ujung lengan karena tersangkut besi kontainer. Mereka tidak mengeluh, hanya tertawa kecil sambil bagi rokok kretek. Aku membuka file laporan lama di laptop. Judulnya masih sama. Indonesia. Raw Material Trap. No Strategic Depth. Kata-kataku sendiri yang kutulis 6 bulan lalu di kantor Washington terasa seperti pukulan di wajah sekarang. Negara ini tidak punya kemampuan adaptasi teknologi. Pendidikan tradisional mereka menghambat inovasi. Resilience mereka rapuh, hanya bergantung pada bantuan asing. Aku scroll ke bawah. Grafik, data IMF, kutipan dari think tank yang sama skeptisnya denganku. Semuanya rapi. Semuanya salah. Pak Joko melihat aku diam. Ia mendekat, duduk di sebelah dengan gelas kopi tubruk baru. Pak analis, wajah Anda seperti orang yang baru kehilangan dompet di warung. Ada apa? Aku menutup laptop pelan. Suaraku keluar lebih pelan dari yang kuharapkan. Pak, saya salah. Bukan cuma salah data. Saya salah total. Kata itu keluar begitu saja.
Tidak ada drama, tidak ada air mata, hanya fakta yang akhirnya kuakui di tengah bau logam dan asap kretek. Bu Siti berhenti membersihkan tangan dengan sabun batang yang sudah tipis. Ia mengusap busa di dasternya, lalu duduk di kursi plastik sebelah. Salah apa, Pak? Cerita saja. Kami biasa dengar orang luar bilang kami tidak bisa apa-apa. Aku menarik napas dalam. Debu merah masuk ke paru-paruku. Tapi kali ini terasa berbeda. Saya datang ke sini untuk verifikasi. Untuk buktikan bahwa Indonesia tetap penyedia biji mentah yang lemah. Tapi yang saya lihat, presisi di tungku dari santri yang hafal wayang. Emak-emak berdaster 30.000 mengendalikan tekanan gas yang bikin baterai Tesla jalan. Honda Beat bonceng lemari es dan spare part, tapi produksi matte nickel tetap on time. Listrik padam 5 detik, langsung gotong royong pakai kabel gulung dari motor. Krisis 1998, tsunami Aceh. Kalian bukan jatuh, kalian naik level. Pak Joko mengangguk pelan. Ia tidak memotong, hanya dengar, seperti kiai di pesantren tadi malam yang mendengar santri bicara soal tali wayang. Saya dulu bilang Indonesia invisible and irrelevant, lanjutku. Suaraku mulai bergetar. Karena saya lihat dari jauh, dari laporan, dari data satelit, dari briefing di ruang ber-AC. Saya tidak pernah lihat tangan yang pakai sandal jepit ini mengubah biji kotor jadi bahan baterai dunia. Saya tidak pernah dengar emak-emak bagi sabun batang untuk 10 keluarga pas krisis. Saya tidak pernah tahu bahwa pesantren mengajarkan presisi yang sama dengan kalibrasi mesin Jerman. Saya takut sekarang. Bu Siti tersenyum tipis. Takut kenapa, Pak? Karena kalau dunia tahu yang saya tahu sekarang, semuanya berubah. Kalian bukan lagi negara yang ditakuti karena chaos. Kalian ditakuti karena tenang. Karena kalian menggenggam leher supply chain tanpa teriak. Nikel 70% dunia ada di tangan kalian. Adaptasi kalian lebih cepat dari yang siapapun duga. Dan resilience itu bukan slogan. Itu darah. Setiap kali dunia kira kalian ambruk, kalian malah bangun pabrik baru. Pak Joko menghembuskan asap kretek. Kami nggak takut dilihat, Pak. Kami cuma nggak suka pamer. Dulu VOC datang, kami belajar. Jepang datang, kami belajar. Amerika bantu IMF, kami belajar. Semua kami ambil yang baik, buang yang buruk. Sekarang, giliran kami yang ajar dunia cara bertahan. Aku bangkit berdiri. Kaki sepatu botku terasa lebih ringan meski masih penuh lumpur. Aku buka laptop lagi, tapi kali ini bukan untuk baca laporan lama. Aku buat file baru. Judulnya kutulis dengan huruf kapital. Revisi total. Indonesia, superpower tersirat. Tanganku mengetik cepat. Pendidikan pesantren bukan ketinggalan. Itu mesin adaptasi tercepat. Hilirisasi bukan kebijakan. Itu strategi survival yang sudah berabad. Resilience bukan mitos. Itu gotong royong yang ubah debu merah jadi baterai masa depan. Bu Siti dan Pak Joko melihatku mengetik tanpa kata. Di belakang mereka, forklift masih bergerak pelan. Operatornya pakai sandal jepit, tapi matte nickel. Naik ke kontainer dengan presisi yang sama seperti canting batik di pesantren. Aku berhenti mengetik, menatap mereka berdua. Besok pagi saya kirim draft baru ke Washington. Bukan cuma data. Saya tulis apa yang saya lihat dengan mata kepala sendiri. Bahwa memahami Indonesia bukan lagi soal angka, tapi soal bagaimana sebuah bangsa yang tak terlihat ini sedang memegang masa depan dunia di telapak tangan yang kasar karena kerja keras. Pak Joko menepuk bahuku pelan. Tangannya bau oli dan sabun batang. Tidak usah buru-buru, Pak. Besok masih ada shift pagi. Dan kopi tubruk Bu Joko masih panas. Aku tersenyum untuk pertama kali sejak tiba di Morowali. Bukan senyum profesional. Senyum yang lega.
Prasangka yang selama 10 tahun kutumpuk di laporan-laporan tebal itu akhirnya runtuh malam ini. Bukan karena pidato besar, bukan karena data mewah, tapi karena melihat seorang mandor pakai sandal jepit mengarahkan tungku, emak-emak berdaster mencatat tekanan gas, dan santri mengubah pelajaran wayang jadi kontrol suhu 1450 derajat. Indonesia bukan negara yang paling ditakuti karena kekuatan militer atau ekonomi raksasa. Ia ditakuti karena tak terlihat, karena ia bergerak pelan, tapi pasti. Karena setiap kali dunia ragu, ia hanya pakai Honda Beat, sabun batang, dan gotong royong untuk buktikan bahwa masa depan bukan lagi milik yang paling keras suaranya. Tapi pertanyaan terbesar masih menggantung di kepalaku saat aku tutup laptop. Apa yang akan terjadi kalau dunia akhirnya mengerti bahwa kekuatan sesungguhnya Indonesia bukan di peta politik, tapi di tungku peleburan, di tikar pesantren, dan di hati pekerja yang bangkit setiap kali jatuh. Pagi mulai menyingsing di Morowali. Langit masih merah muda seperti debu nikel yang berterbangan semalam. Tapi udara sudah terasa lebih ringan. Aku berdiri di pinggir dermaga, laptop di tangan, draft laporan revisi sudah hampir selesai. Pak Joko dan Bu Siti masih di sana, tidak pulang meski shift mereka sudah habis. Sandal jepit Pak Joko basah embun pagi. Daster Bu Siti yang hijau motif bunga sudah diganti yang baru. Masih murah, masih longgar, tapi bersih setelah dicuci di bak air pinggir warung pakai sabun batang yang sama. Aku menutup laptop pelan. Pak, Bu, saya baru sadar. 3 hal yang saya lihat di sini bukan kebetulan. Ini senjata Indonesia yang tidak pernah dilihat dunia dari jauh. Pak Joko mengangguk, mengambil rokok kretek terakhir dari bungkusan penyok. Cerita, Pak. Kami dengar sambil nunggu truk pengganti. Aku menarik napas. Debu merah pagi ini terasa seperti bagian dari cerita, bukan kotoran lagi. Pertama, kecepatan belajar kalian. Pesantren malam itu, wayang kulit yang diajarkan kiai, batik yang dicanting titik demi titik oleh santri perempuan. Itu bukan seni lama, itu pelatihan presisi otak. Satu tarikan tali wayang ubah seluruh cerita. Sama seperti Mas Andi yang atur suhu tungku 1450 derajat dengan remote TV biasa. Kalian tidak perlu kuliah di Harvard. Kalian sudah latihan disiplin sejak umur 7 tahun di tikar pesantren. Makanya, operator muda kalian bisa kuasai mesin Jerman dalam 2 bulan. Dunia masih pikir pendidikan Indonesia ketinggalan, padahal itu mesin adaptasi tercepat di planet ini. Kalau besok ada teknologi baru, kalian tidak perlu impor tenaga ahli. Kalian tinggal hafal pola baru seperti hafal ayat Quran. Bu Siti tersenyum sambil menyeka tangan di ujung daster. Lalu yang kedua, Pak? Yang kedua adalah hilirisasi ini. Bukan cuma nikel, tapi kendali total atas rantai pasok. 70% nikel olahan dunia ada di tangan kalian. Mate nikel yang dimuat semalam oleh forklift tua yang dioperasikan sandal jepit itu, besok jadi baterai di Tesla California, di Samsung Korea, di pabrik mobil listrik Jerman. Kalian tidak ekspor biji mentah lagi. Kalian larang itu sejak 2020 dan langsung bangun smelter sendiri. Dunia bergantung pada kalian sekarang. Kalau kalian pelan-pelan naikkan harga atau tahan pengiriman 2 minggu, harga baterai EV naik gila-gilaan. Smartphone mahal. Panel surya terhambat. Semua teknologi hijau dunia berhenti. Dan kalian lakukan itu tanpa teriak di PBB. Tanpa kapal perang. Hanya dengan tungku yang dijaga emak-emak berdaster 30.000 dan Honda Beat yang bolak-balik bawa spare part. Pak Joko meniup asap kretek. Dan yang ketiga? Yang ketiga adalah kekuatan yang paling dalam. Ketahanan bersama. Gotong royong yang kalian pakai saat listrik padam tadi malam. Saat krisis 1998, kalian tanam singkong bareng. Bagi sabun batang untuk 10 keluarga. Jahit daster jadi lap mesin. Saat tsunami Aceh, tidak ada penjarahan.
hanya saling angkat. Gempa kecil tahun lalu. Kalian perbaiki mes pakai paku dari kardus spare part. Itu bukan kebetulan. Itu budaya yang sudah ratusan tahun diasah. Setiap kali dunia kira kalian jatuh, kalian malah naik level. Krisis jadi bahan bakar. Bencana jadi lem perekat bangsa. Itu yang bikin kalian beda dari negara lain yang hancur total saat diuji. Aku berhenti sebentar. Matahari pagi mulai naik, menyinari kontainer-kontainer mate nikel yang sudah siap berangkat. Di kejauhan, Honda Beat lewat lagi. Boncengan belakangnya penuh kardus makanan untuk shift pagi. Suara mesinnya halus, seperti denyut nadi yang tidak pernah berhenti. Sekarang bayangkan ketiga kekuatan ini bersatu. Lanjutku, suaraku lebih tegas. Adaptasi cepat dari pesantren bikin kalian bisa kuasai teknologi baru dalam waktu singkat. Hilirisasi kasih kalian kendali atas bahan mentah yang jadi tulang punggung dunia digital dan hijau. Dan resilience, gotong royong, pastikan kalian tidak pernah ambruk meski dihantam badai. Itulah kenapa Indonesia bukan lagi negara besar biasa. Kalian adalah superpower Tanghing. Tidak pamer otot militer, tidak teriak di forum internasional, tapi kalian sudah menyusup ke setiap fondasi kehidupan modern. Baterai ponsel di saku saya, motor listrik di jalanan Eropa, kabel 5G yang bikin dunia terkoneksi. Kalau kalian berhenti, dunia ikut berhenti. Pelan, diam, tanpa perang. Hanya dengan kekuatan yang tidak terlihat. Bu Siti mengangguk pelan. Jadi, masa depan dunia bergantung pada kami? Ya, jawabku tanpa ragu. Memahami Indonesia sekarang sama dengan memahami masa depan. Bukan karena kalian paling kaya atau paling kuat di permukaan, tapi karena kalian paling pintar bertahan, paling cepat belajar, dan paling kuat saat semua orang lain panik. Saya akan kirim laporan ini hari ini. Bukan lagi Indonesia Raw Material Trap, tapi Indonesia, the invisible pivot of the 21st century. Pak Joko mematikan rokoknya di tanah berdebu. Kalau begitu, Pak Analis, mari sarapan dulu. Nasi goreng Bu Joko masih panas. Shift pagi sudah mulai, dan nikel kami harus terus mengalir. Aku tersenyum. Debu merah pagi ini bukan lagi simbol kekacauan. Ini simbol kekuatan yang tenang. Kekuatan yang membuat dunia harus mulai takut. Bukan karena ancaman, tapi karena ketergantungan yang tidak bisa dihindari. Tapi satu pertanyaan masih menggantung di udara pagi Morowali. Apa yang akan terjadi kalau seluruh dunia akhirnya membuka mata dan melihat bahwa superpower sesungguhnya bukan yang paling keras suaranya, melainkan yang paling diam-diam menguasai fondasi hidup mereka sehari-hari. Pagi di Morowali sudah terang benderang saat aku berdiri di dermaga terakhir. Angin laut bercampur debu merah yang ringan. Konsentru sudah terangkat ke kapal. Crane berhenti dengan suara pelan seperti hembusan napas lega. Pak Joko dan Bu Siti masih di sana, tidak buru-buru pulang. Sandal jepit Pak Joko penuh lumpur kering yang sudah mengeras. Daster Bu Siti yang baru pagi ini diganti motif batik kecil masih agak lembab karena baru dicuci di bak air pinggir warung pakai sabun batang yang sama seperti biasa. Mereka berdiri seperti dua pilar kecil yang tidak tergoyahkan, meski tubuh mereka lelah setelah shift malam panjang. Aku menekan tombol kirim di laptop. Laporan revisi total sudah meluncur ke server Washington. Judulnya kuganti jadi Indonesia, the Invisible Pivot. Why understanding this nation means understanding the future of the world. Bukan lagi analisis dingin, bukan data satelit atau grafik IMF. Hanya cerita yang kulihat dengan mata kepala sendiri. Tangan kasar yang pakai sandal jepit mengendalikan tungku bernilai miliaran. Emak-emak berdaster 30.000 yang catat tekanan gas dengan pulpen bola. Santri yang ubah pelajaran wayang jadi kalibrasi suhu 1450 derajat. Honda Beat, bonceng spare part dan kardus makanan, tapi produksi tetap on time. Pak Joko melirik layar laptopku yang masih menyala.
Sudah selesai, Pak Analis. Aku mengangguk. Sudah, dan kali ini saya tidak bohong lagi. Saya tulis yang sebenarnya. Bahwa Indonesia bukan negara yang paling ditakuti karena senjata atau uang, tapi karena tak terlihat. Karena kalian diam-diam menggenggam leher masa depan dunia dengan tangan yang sama yang membersihkan sabun batang di bak air pinggir. Bu Siti tertawa kecil. Suaranya lembut seperti angin pagi. Ia mengusap tangan di ujung daster. Busa sabun masih tersisa di sela jari. Kami cuma kerja, Pak. Bukan mau takutkan siapa-siapa. Tapi itulah yang bikin kalian kuat, jawabku. Saya dulu takut karena saya lihat dari jauh. Sekarang saya takut karena saya lihat dari dekat. Kecepatan belajar kalian dari pesantren, wayang, batik, itu bukan warisan lama. Itu senjata adaptasi yang membuat kalian bisa kuasai teknologi baru sebelum dunia sadar. Hilirisasi nikel ini bukan cuma bisnis, itu kendali diam-diam atas baterai, smartphone, mobil listrik, panel surya. 70% dunia bergantung pada debu merah yang kalian ubah jadi emas hitam di sini. Dan resilience kalian. Gotong royong saat listrik padam. Saat krisis 1998, kalian tanam singkong bareng. Saat tsunami Aceh, tidak ada keos, hanya saling angkat. Saat gempa kecil, kalian perbaiki mes pakai paku dari kardus. Itu bukan kebetulan. Itu budaya yang sudah ratusan tahun diasah. Setiap kali dunia kira kalian jatuh, kalian malah naik level. Aku berhenti. Debu merah pagi berterbangan pelan di antara kami, menempel di lengan kemeja poloku yang sudah tidak putih lagi. Di belakang, Honda Beat lewat lagi. Kali ini boncengan belakangnya bawa 2 anak kecil yang tertawa sambil bawa tas sekolah. Ayahnya, operator shift pagi, memakai helm, tapi kakinya telanjang. Sandal jepit biru yang sama seperti Pak Joko. Mereka melambai ke arah kami sebelum menghilang di tikungan jalan aspal yang retak. Saya merasa ada sesuatu yang lepas dari dada. Prasangka 10 tahun yang kubangun di ruang briefing ber-AC, di laporan tebal, di briefing Pentagon, semuanya runtuh di sini. Bukan karena pidato besar, bukan karena data mewah, tapi karena melihat seorang mandor pakai kaos oblong lusuh mengarahkan tungku, emak-emak bagi sabun batang untuk tetangga, santri yang hafal Quran dan langsung aplikasikan presisi ke mesin impor. Indonesia tidak perlu teriak di panggung dunia. Tidak perlu pamer kapal perang atau gedung pencakar langit. Ia cukup diam, bekerja, dan bertahan. Dan dunia perlahan mulai merasakan lehernya digenggam pelan, tapi pasti. Pak Joko menepuk bahuku sekali. Tangannya hangat dan kasar karena oli dan debu. Kalau begitu, Pak, mari pulang dulu. Warung Bu Joko masih buka. Nasi goreng dan kopi tubruk. Setelah itu baru terbang kembali ke Washington. Aku menggeleng pelan. Saya tidak buru-buru. Hari ini saya mau lihat satu shift pagi lagi. Mau lihat bagaimana Matt Nickel berikutnya lahir dari tangan-tangan yang sama. Bu Siti tersenyum. Kalau begitu, ikut kami. Tapi pakai masker. Debu ini nakal pagi-pagi. Kami berjalan bertiga menuju area tungku. Sandal jepit mereka menjejak ringan di tanah berdebu. Sepatu bot safety-ku masih berat, tapi kali ini terasa pas. Di kejauhan, suara operator muda terdengar. Sedang atur suhu dengan remote sederhana, suaranya tenang seperti sedang menggerakkan tali wayang. Saya menatap langit Morowali yang biru terang. Debu merah masih menari di udara. Dan untuk pertama kali dalam hidup saya sebagai analis geopolitik, saya mengerti dengan utuh. Memahami Indonesia bukan soal angka ekspor atau PDB, bukan soal peta atau perjanjian internasional. Memahami Indonesia adalah memahami cara sebuah bangsa bertahan, belajar, dan bangkit dengan cara yang paling sederhana sekaligus paling kuat. Cara yang tidak terlihat. Cara yang membuat dunia harus mulai memperhatikan. Karena di balik debu merah, di balik sandal jepit,
di balik Duster murah dan Honda Beat yang bolak-balik, ada sebuah kekuatan yang sedang mengubah masa depan. Bukan dengan suara keras, tapi dengan ketenangan yang membuat siapapun yang pernah meremehkannya harus diam dan mengakui, ini baru permulaan. Dan saya, Dr. Marcus Hale, yang dulu menulis Invisible and Irrelevant, sekarang hanya bisa tersenyum pelan, sambil mengikuti langkah Pak Joko dan Bu Siti menuju Tungku yang sudah mulai mendengung lagi. Indonesia bukan masa lalu. Bukan sekarang. Indonesia adalah masa depan yang sudah ada di depan mata kita semua. Hanya saja, selama ini kita terlalu sibuk melihat ke arah lain.